Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat mengaji dan mengkaji yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dilapangkan hatinya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat mengaji dan mengkaji semuanya, kali ini kita belajar ngaji perdana ya. Kita ngaji ilmu tajwid. Nah, sebelum kita mengaji dan mengkaji ilmu tajwid di sini, kita alangkah baiknya kita buka dengan Fatihah dulu, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kita dan keluarga kita, sahabat kita, dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmu tajwid ini sehingga bisa mempraktekkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik sahabat ngaji semuanya, sebelum kita belajar ilmu tajwid, di sini saya ngambil dari kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Ustadz Muhammad Shadiq Qomhawi. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah, ilmunya bisa mengalir kepada kita. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita belajar ilmu tajwid, perlu kita mengetahui 10 mabadi atau dinamakan dengan mabadi asyrah, 10 dasar ilmu tajwid yang harus kita ketahui. Apa saja 10 itu? Qala al-musannifu i'lam anna likulli fannin mabadi'u asyratun wa ilaika mabadi'u mabadi'u fanni tajwidi. Ta'rifuhu, yang pertama adalah mabadi asyrah, yang pertama adalah batasan atau definisi. Definisinya di sini yaitu at-tajwidu lughatan at-tahsin. Tajwid dalam segi bahasa itu adalah at-tahsin, alias dari fi'il madi hassana yuhassinu, jawwada yujawwidu. Hassana yuhassinu tahsinan, jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Jadi dengan harapan kita belajar ilmu tajwid ini supaya kita saat mengaji Al-Quran ini kita bagus sesuai dengan hukum tajwidnya. Menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat-tempat keluarnya beserta memberikan sifat dan hak mustahaknya. Jadi kita belajar tajwid ini supaya kita tahu mana sih makhraj, tempat keluarnya setiap huruf yang ada dalam Al-Quran, mulai dari huruf A sampai akhir, sampai iya. Ma'a'itaihi, tidak hanya belajar tempat makhrajnya saja, makhraj hurufnya saja, tapi ma'a'itaihi haqqahu wa mustaqahu, yakni memberikan sifatnya juga. Kita kasih, sifatnya huruf alif ini begini, ada ini, sifatnya huruf ini. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Maksud hak huruf di sini adalah sifat
yang senantiasa menyertai huruf dan tidak akan terpisah darinya dalam setiap keadaan. Jadi kita belajar hakul huruf alias sifat huruf yang asli, yang tetap, yang sabit berada di dalam huruf tersebut. Nah, ini namanya kita belajar haknya huruf, memberikan haknya huruf. Apa haknya huruf ini? Misal, huruf ini sifatnya jahar atau syiddah atau isti'la atau istifal dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, beberapa pertemuan yang akan datang. Apa mustahaknya? Mustahak huruf itu adalah sifat aridah, yaitu sifat yang sewaktu-waktu muncul, yang diakibatkan oleh sifat lazimah dan letak makhrajnya pada huruf tertentu, seperti tafkhim, sifat tafkhim, tarkik. Ini sifatnya tebal. Sifat huruf ra misalnya ini tebal. Sifat huruf ini tipis. Nah, ini insya Allah kita akan pelajari di beberapa pertemuan yang akan datang. Hukmuhu yang kedua, al-ilmu bihi fardu kifayatin. Hukum mempelajari ilmu tajwid di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Cuma mengamalkan ilmu tajwid alias membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan hukum-hukum tajwidnya yang benar, ini adalah fardu ain. Jadi saya dan panjenengan semuanya ini jika membaca Al-Qur'an seyogyanya kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Lalu yang ketiga yaitu maudhu'uhu, pokok pembahasannya. Pokok pembahasan ilmu tajwid di sini mencakup Al-Qur'an. Semua kalimat, al-kalimat al-Qur'aniyah adalah semua kalimat dalam Al-Qur'an. Yang keempat, fadluhu, keutamaannya kita belajar ilmu tajwid adalah min asyrafil ulum wa afdaliha. Keutamaannya kita belajar Al-Qur'an tajwid berarti kita ini mengagungkan ilmu mengagungkan kalam Allah yaitu Al-Qur'an dengan mempelajari seluruh yang ada dalam Al-Qur'an. Salah satunya cara membaca yang baik dan yang benar. Yang kelima yaitu wadhi'uhu, penemu dasar ilmu tajwid secara praktik alias siapa sih penemu ilmu tajwid ini siapa? Yaitu a'immatul qurra, para imam-imam qiraah. Kita di sini mengambil dari Imam Hafs, riwayat Imam Hafs bin Umar ad-Duri. Yang keenam, faidatuhu. Apa sih faedahnya kita belajar ilmu tajwid? Al-fawzu bi sa'adatid darain. Kita bisa bersukses, kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia, tidak hanya bahagia di dunia, tapi insyaallah bahagia di akhirat. Jika kita mengamalkan, tahu cara membacanya, artinya tahu, nah maka insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ismuhu yang kedelapan, namanya di sini dinamakan dengan ilmu tajwid, ilmu tajwidi, ilmu tajwid. Yang kesembilan yaitu masailuhu, permasalahan-permasalahan yang dibahas di ilmu tajwid ini adalah qawaiduhu wa qadayahu al-kulliyah allati yatawassalu biha ila ma'rifati ahkamil juz'iyat, yaitu permasalahan dibahas adalah qawaidnya, kaidah-kaidah ilmu tajwid, kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui saat membaca Al-Qur'an. Ini hukumnya mat tabi'i. Ini hukumnya mat silah. Ini hukumnya idgham mutamasilain dan sebagainya. Terakhir, ghayatuhu yang ke-10 ini adalah saunul lisan. Anillah nih fi kalamillahi ta'ala. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid di sini yang terpenting adalah saunul lisan,
menjaga lisan kita supaya lisan kita ini tidak salah ketika membaca kalam Allah alias Al-Quran. Baik sahabat mengaji dan mengkaji dirahmati Allah, kesalahan dalam membaca tajwid, dalam membaca Al-Quran di sini ada dua macam. Ada kesalahan yang jali, ada yang khafi. Yang jali yaitu maksudnya adalah kesalahan dalam mengucapkan hurufnya yang seharusnya hurufnya dal dibaca ta, atau hurufnya dal dibaca bo, atau hurufnya ta dibaca to, hurufnya do dibaca zo. Nah, ini. Jadi di sini kita fungsinya supaya kita tahu makhraj dan sifat-sifatnya ilmu tajwid. Ilmu makhraj dan sifatnya huruf. Nah, kalau khata' jali, kesalahan yang jali atau yang jelas di sini hukumnya adalah haramun ya'samul qari'u bi fi'lihi. Ini adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa jadi kita bisa mengubah makna. Salah harokat, salah huruf. Ini termasuk kesalahan yang jali, kesalahan yang haram, yang jelas ya, yang haram. Tidak boleh. Jadi sebisa mungkin namanya huruf harokat dalam Al-Quran jangan sampai dirubah. Contoh dalam Al-Quran ada lafaz junnatun, ada lagi jinnatun. Nah, ini kan ada lagi jannatun. Nah, jinnatun, junnatun dan jannatun ini memiliki arti yang berbeda. Huruf ja pada saat junnatun, huruf ja-nya harokat fathah mempunyai arti sendiri, harokat kasrah mempunyai arti sendiri, harokat dhammah mempunyai arti sendiri. Nah, ketika salah harokat itu bisa merubah maknanya, oleh karenanya dikatakan haram. Seperti yang kita tahu ya, mar'atun artinya perempuan, mir'atun kaca. Nah, makanya katanya kalau perempuan nih senangannya ngaca. Nah, itu dikatakan mar'atun, misalnya kita baca mar'atun padahal harusnya mir'atun, atau harusnya mir'atun dibaca mar'atun. Nah, ini termasuk khata' jali. Yang kedua yaitu khata' khafi, alias khata' yang tidak fatal ya, yang tidak fatal. Contohnya katarkil gunnah wa qasril mamdud, contohnya tidak digunah. Seperti kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di grup mengaji dan mengkaji, ini biasanya kurang mendengung, kurang panjang, atau terlalu panjang, atau terlalu mendengung. Nah, ini termasuk yang khata' khafi alias khata' yang ringan. Kalau khata' jali tadi khata' yang fatal, salah yang fatal. Tapi kalau yang khata' khafi, kalau yang jali khata' yang fatal, kalau yang khafi khata' yang ringan alias masih bisa ditolerir. Di sini hukum khata' khafi itu masih makruh, hanya makruh. Dan wa mu'ayyibun inda ahlil fanni, dan dikatakan aib ya, alias kurang baik menurut para ahli ilmu tajwid. Baik, maratibul qiraah arba'atun. Tingkatan membaca Al-Quran di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama at-tartil. At-tartil maksudnya di sini adalah membaca Al-Quran dengan tenang pelan. Kita diresapi maknanya. Wa ikhraju kulli harfin min makharijihi, dan mengeluarkan hurufnya sesuai dengan tempatnya. Keluarnya huruf ta, sifatnya apa? Hurufnya ta itu makhrajnya makhraj lisani. Sifatnya apa? Salah satunya sifatnya hamas. Nah, ini diberikan. Nah, ini termasuk yang tartil. Ta, pelan-pelan. Yang kedua, martabat yang kedua adalah
At-tahqiq. At-tahqiq di sini mithlut tartil. Sama seperti tartil, ngajinya pelan, tenang, terus tadabbur maknanya juga ada, resapi maknanya. Cuma kalau tahqiq di sini khusus saat mengaji ke sorogan ke gurunya. Nah, ini namanya tahqiq. Contohnya persis dengan yang kita setiap hari lakukan. Ini fi maqamit ta'lim, kita kan sedang belajar. Jadi kita selama ini mulai dari pertama grup berdiri sampai sekarang ini namanya belajar maqam tahqiq, alias nunjukkan kepada gurunya begini ngajinya lalu disalahkan sama gurunya, itu namanya maqam tahqiq. Yang ketiga al-hadru wa huwa al-isra' fil qiraah. Cepat-cepat saat membaca, ma'muratil ahkam. Kalau sudah cepat tapi tetap betul tajwidnya. Nah, ini tajwidnya betul tapi cepat. Kadang ada yang cepat tajwidnya salah. Biasanya begini. Cepat dan lancar. Karena terlalu lancar akhirnya makhrajnya salah, panjangnya kurang panjang. Nah, ini kenapa? Karena terlalu cepat. Martabah terakhir itu adalah martabah mutawassithah baina tartil wal hadri, yang tengah-tengah antara tartil dan hadr, yang enggak terlalu lambat juga enggak terlalu cepat, standar. Yang paling bagus di antara 4 martabat di sini, 4 marotib di sini adalah at-tartil, yaitu dengan cara tartil pelan, tumakninah, anteng dan diresapi maknanya, khusyuk dan khudu saat mengaji Al-Qur'an. Warattarnahu tartila, warattalnahu tartila, ditartil. Sekian cukup dari kami. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.